ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap
emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Bersatu hati kami thank you sama itu dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami, bahkan di hati kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Kami segera akan memulaikan ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Dan malam hari ini kita percaya bahwa di tempat ini Tuhan hadir. Itulah sebabnya kita akan menaikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya,
dengan senang hatinya berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
Bahkan Engkau melawat kami malam hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terpuji nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadiratmu memenuhiku. Amin. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, amin. Memenuhi hatiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Ikut gembala dari selalu marah kita di dalam doa. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Haleluya. Satu kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami rindu Roh-Mu bekerja bagi kami semua. Kuduskan kami semua, kuduskan tempat ini. Kami rindu Tuhan, pelawatan Allah terjadi dalam kehidupan kami semua. Dan kami rindu menikmati Engkau, sebab itu Roh Kudus mengalir bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah ini menjadi ibadah yang benar-benar memberkati kami, Haleluya, Yesus. bukan menjadi ibadah yang sia-sia Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami akan masuk lebih jauh dalam puji-pujian kami. Kami bersorak-sorak untuk Amin, kemuliaan nama Yesus. Tuhan. Kami menikmati Engkau dan kami mengalir dengan Engkau malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Seberapa banyak kita malam hari ini rindu memuliakan Tuhan. Haleluya. 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 Malam hari ini kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Hatiku percaya. Kita percaya bahwa Dialah kekuatan. Dialah sumber kebaikan. Malam hari ini kita akan mengagungkan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur
pujian kita berkata bahwa walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itulah sebabnya malam hari ini kita masih akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Biarlah malam hari ini kita mau angkat tangan kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari kita diselamatkan, angkat tangan. Ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lagi katakan, Yesus, kau Kau kekuatan berkuatan di hidupku, akan gentar langkahku. takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Siapa? Oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Tuhan kita hebat, Tuhan kita berkuasa selama-lamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk dilaut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita telah memuji, kita telah memuliakan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kita butuh firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Bahkan malam hari ini
kita menyembah. Tetapi lebih dari itu kita dituntut untuk melakukan firman Tuhan. Sebab itulah pujian sejati. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian. Haleluya Yesus. Memuji lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diri. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Memujimu Tuhan. Lewat suaraku, haleluya, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli
Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, menguasai seluruh tempat ini, dan akan mengendalikan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini akan membawa kami untuk lebih jauh, lebih dalam, mengerti setiap rencana-Mu, mengerti setiap kehendak-Mu, bahkan mujizat-mujizat-Mu Tuhan dapat kami alami di dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Engkau sudah izinkan berdiri di sini, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, melainkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, beginilah seperti kebiasaan di gereja, di mana-mana kita bisa menjumpai, ya, biasanya yang di belakang itu full, yang di depan itu kosong. Ya, tapi tidak apa-apa saudara. Yang penting kita mau tetap fokus di dalam hidup ini untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang oleh kemurahan Tuhan saya bisa berdiri di sini. Mengucapkan terima kasih kepada orang tua rohani saya yang dapat memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan tentu seluruh jemaat, ya, Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita, memberkati di dalam hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya malam hari ini bahwa kita berada pada suatu tempat yang sangat begitu luar biasa. Ya, kita berada pada suatu tempat di mana hadirat Tuhan itu ada, di mana kuasa Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang belum kenal nama saya nanti tanya sama teman. Puji Tuhan. Mari kita temukan pembacaan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Judul pembacaan di atas, Daud diurapi menjadi raja. Tapi yang kita akan baca pada malam hari ini yaitu ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Saya percaya bahwa telah sekian banyak kali kita membaca, telah sekian banyak kali kita mendengarkan tentang nama seorang raja yang tidak kalah populernya di dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita membaca ayat kebenaran firman Tuhan dimulai dengan ayat 12 dan ayat 13 dalam 1 Samuel pasal 16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabuk tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya
berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Katakan haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nama Daud adalah nama yang begitu sangat kita kenal di dalam Alkitab, ya, sehingga tidak sedikit pun orang Kristen yang menggunakan nama Daud, ya. Ada banyak di antara orang Kristen, mungkin juga ada pada malam hari ini, yang kemudian tertarik dengan nama ini, ya. Kenapa saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus? Karena tentu saja nama ini akan merupakan suatu nama yang memberikan suatu daya tarik. Ya, ada banyak hal yang tentu kita bisa pelajari dari kehidupan Daud. Ada banyak hal yang kita bisa contoh tentang perilaku kehidupan Daud. Baik itu sebelum dia diurapi menjadi raja, maupun setelah dia diurapi menjadi raja. Bahkan sampai masa tua Daud pun, ya, kita melihat dari akhir dari semua sejarah yang dicatat tentang Daud di dalam kebenaran firman Tuhan, kita lihat sampai pada akhir hidupnya ia adalah seorang raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ia adalah seorang raja yang sukses di dalam kepemimpinannya. Ia adalah seorang raja yang tentu memiliki suatu keberhasilan yang sangat begitu luar biasa. Nah, tentu saudara yang dikasihi dalam Yesus, bahwa sorotan-sorotan tentang kehidupan daripada Raja Daud itu, ya, kita melihat Daud punya keberanian di dalam menghadapi musuh di saat berperang. Nah, tentu saudara, apa sebenarnya sebelum Daud menjadi seorang yang berhasil, sebelum Daud menjadi seorang yang sukses di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, apa sebenarnya yang kemudian menjadi landasan Daud, yang memicu keberhasilan Daud, yang membuat Daud begitu sukses di dalam kehidupannya? Nah, tentu kita melihat bahwa Daud di dalam hidupnya sebagai seorang raja begitu banyak menghadapi tantangan hidup, menghadapi persoalan-persoalan, dan kita melihat bagaimana situasi politik itu sendiri ketika dia dilantik menjadi seorang raja pada saat itu. Ya. Dan kita melihat saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus tentang pelantikan Daud sebagai seorang raja, kita akan melihat menjumpai suatu kebenaran firman Allah yang tentu saja bahwa itu akan membangkitkan semangat gereja di hari-hari ini, saudaraku. Itu akan membangkitkan semangat kita di dalam mengiring Tuhan di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Kalau kita memperhatikan saudara, ya, kalau kita memperhatikan pelantikan-pelantikan di pemerintahan, di apa saja, itu selalu ada sesuatu, ya. Kalau di Indonesia ini, ya, dia disematkan dengan lambang Garuda, ya saudara, untuk pelantikan saudara. Dan kalau seorang raja, ya, kalau seorang raja, ia akan dimahkotai, menandakan, melambangkan bahwa ia telah resmi untuk menjadi seorang raja. Nah, ini yang ingin kita dengarkan pada malam hari ini, saudara. Kenapa Daud, ya, kenapa Daud tidak dikenakan mahkota di atas kepalanya, tetapi kenapa harus minyak itu yang dituangkan di atas kepalanya? Ya,
Kenapa minyak itu yang dicurahkan ke atas kepala Daud? Di dalam ayat yang ke-12, saya akan baca sekali lagi ayat ini berkata, ya, dalam kebenaran firman Tuhan, kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah perintah dari Allah terhadap Samuel. Kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya saudara, di dalam ayatnya yang ke-7 berkata begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, ya, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ternyata saudara bahwa Samuel ini orang yang baik hati. Amin saudara. Ya, orang yang baik hati, pemuda yang baik hati. Saking baik hatinya ini Samuel saudara, ya. Saking dia seorang pemuda yang dengar-dengaran, seorang pemuda yang taat, seorang pemuda yang setia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ia tidak keberatan sebagai seorang anak yang bungsu, sebagai seorang anak yang muda, sebagai seorang anak yang memiliki saudara-saudaranya, ia tidak keberatan untuk disuruh pergi menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Saking baik hatinya Samuel. Dan tentu saja saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan hati inilah yang kemudian, ya, menjadi suatu catatan bagi Allah sendiri untuk pribadi seorang yang bernama Samuel. Sehingga saudara yang dikasihi dalam Yesus, pada waktunya, pada saatnya, dia diurapi menjadi seorang raja. Samuel pergi ke Rama dan kemudian dikatakan bahwa inilah dia, bangkitlah dan urapilah dia. Nah, di dalam ayat yang ke-13, di dalam ayat yang ke-13, Samuel mengambil tambung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan kemudian dia mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Kenapa Samuel tidak menyediakan mahkota yang kemudian mungkin itu terbuat dari emas, ada permata-permata di situ untuk menghiasi mahkota itu? Tetapi kenapa Samuel mempergunakan minyak yang telah diisi di dalam tabung tanduknya untuk mengurapi dia? Saya ingin katakan pada malam hari ini saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kalau kita bicara tentang minyak itu bicara tentang kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Di mana saudara bahwa Daud lebih membutuhkan pengurapan kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan saya percaya dengan kuasa Roh Kudus itu yang dilambangkan di dalam minyak yang telah dicurahkan di atas kepala Daud itu sendiri membawa kehidupan Daud, memiliki suatu keberanian, memiliki suatu kemampuan di dalam hidupnya untuk melakukan, untuk menggerakkan semua apa yang ada padanya melalui kuasa Roh Kudus. Perkataan-perkataannya adalah perkataan yang selalu memperkatakan tentang kuasa firman Allah, tentang kuasa kemenangan. Sebab dikatakan bahwa pada saat minyak itu dicurahkan ke atas kepalanya, maka berkuasalah Roh Tuhan
atas Daud dari saat itu sampai untuk seterusnya, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya ingin berkata pada malam hari ini, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menghubungkan peristiwa ini yang terjadi pada zaman Daud dan kemudian menghubungkan gereja yang hidup pada hari-hari ini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebutuhan gereja hari-hari ini adalah kehadiran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita semuanya. Amin, saudara. Kita semua harus penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya sebelum rasul-rasul itu melayani Tuhan, sebelum rasul-rasul itu diutus untuk pergi setelah kebangkitan Yesus dan setelah Yesus terangkat naik ke sorga, apa yang dikatakan oleh Yesus, pesan Yesus yang paling utama, dia katakan begini, bahwa pergilah, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus itu dicurahkan ke atas kamu. Kenapa, saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus? Tanpa Roh Kudus ini kita bukan siapa-siapa, saudara. Kita tidak bisa mampu, kita tidak bisa kuat. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang tentu kita hadapi sampai pada saat ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu. Itu sebabnya sebentar lagi, ya saudara, setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, biasanya kita memperingati, biasanya kita mengambil bagian 10 malam untuk berdoa, untuk menerima pencurahan kuasa Roh Kudus sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan itulah sebabnya, saudara yang dikasihi dalam Yesus, Yesus berpesan kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan begini, bahwa kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Ya, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kita membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kita. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup kita, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah kita anak-anak muda yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Jadilah kita pemain-pemain musik yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadilah kita pelayan-pelayan Tuhan yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Daud menjadi seorang yang sukses di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk melakukan apa saja dalam hidupnya, baik di medan pertempuran, baik di mana saja, apa yang dia kerjakan, ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan seluruh hidupnya, sehingga saudaraku, dia boleh mengalami kemenangan-kemenangan di dalam peperangan. Mungkin kita tidak menghadapi peperangan seperti Daud hadapi pada saat itu. Tetapi saudara yang dikasihi dalam Yesus, saya ingin katakan kepada kita pada malam hari ini, bahwa kita sedang berada di medan peperangan. Kita sedang bertempur kuasa roh-roh jahat. Bukankah itu menjadi musuh kita? Dan rahasia untuk menang itu di dalam hidup ini adalah
apabila kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita itu terus-menerus menyala dan menyala di dalam kehidupan kita. Api Pantekosta itu terus menyala dan menyala. Gereja yang siap menuju kepada kesempurnaan, gereja yang siap untuk disempurnakan, gereja yang akan mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Lewat kuasa Roh Kudus, hidup kita dipulihkan, hati kita damai, hati kita sukacita. Walau di tengah-tengah badai, walau di tengah-tengah tantangan hidup, walau di tengah-tengah pergumulan, ada kekuatan kuasa dari Roh Kudus untuk selalu menyertai kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya, Yesus di dalam memulai pelayanannya, setelah dia lahir, memang dia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Roh Kudus. Tetapi kemudian sebelum Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak bisa berbuat sesuatu pun dalam hidupnya. Tetapi pada saat ia pergi ke sungai Yordan, kemudian ia dibaptis, Roh Kudus turun menyerupai burung merpati. Dan kemudian ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin saudara. Luar biasa. Dan kemudian Yesus mulai melayani. Yesus mulai melakukan mujizat. Yesus mulai melakukan kegerakan-kegerakan yang dahsyat dan begitu luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa saudara sampai pada saat ini masih terus-menerus terjadi mujizat. Mujizat tidak pernah berhenti di dalam gereja. Kenapa saudaraku? Karena ada kuasa Roh Kudus. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa di sorga, lebih berguna kalau aku pergi, supaya aku mengutus kepadamu seorang penolong. Yaitu siapa yang dimaksud dengan seorang penolong? Yaitu kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Minyak yang dicurahkan di atas kepala Daud meneguhkan dia sebagai seorang raja, di mana kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan Daud adalah kehadiran kuasa Roh Kudus. Kita baca saudara ayat yang ke-14. Coba kita melihat suatu peristiwa lain saudara. Kita lihat dalam ayat yang ke-14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Ya saudara, yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, roh Tuhan telah meninggalkan Saul dan ia diganggu oleh roh jahat. Kunci buat saudara dan saya untuk bisa menjadi orang yang berkemenangan di dalam hidup ini, dalam pergumulan kita, dalam menghadapi segala pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, dalam menghadapi segala pekerjaan-pekerjaan roh-roh jahat, adalah, kembali saya katakan, bagaimana Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, pada saat mereka berkumpul dan kemudian Roh Kudus itu dicurahkan di dalam Kisah Rasul pasal 2, di sana kita melihat ada lidah-lidah api yang hingga pada mereka.
Artinya apa saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Kehadiran daripada Roh Kudus dalam hati seseorang itu akan melucuti semua unsur-unsur keduniawian hidup kita, unsur kedagingan hidup kita, semua cara kita berpikir yang salah, tingkah laku kita yang salah, itu akan berubah sedemikian rupa oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudaraku. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Daud bisa berkemenangan dalam hidupnya, Daud bisa setia dalam hidupnya sampai pada akhir hidupnya, gereja yang mampu, gereja yang setia, gereja yang taat, gereja yang sungguh-sungguh untuk akan menjadi satu pribadi yang akan disempurnakan adalah gereja yang hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Yang walaupun saudara hari-hari ini mungkin itu sudah tidak lagi menjadi suatu dasar dalam kehidupan gereja pada umumnya, tetapi mari pada malam hari ini saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita kembalikan api Pantekosta itu di dalam kehidupan kita. Mari kita kembalikan di dalam hidup kita urapan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Mari kita kembalikan di dalam kehidupan kita itu, ya, bagaimana kita hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, ya, maka perjalanan kehidupan kita akan selalu berjalan di dalam kebenaran. Terang firman Allah akan menerangi seluruh kehidupan kita. Siapa bilang jemaat biasa, anak-anak muda tidak bisa melakukan mujizat? Semua kita yang ada pada malam hari ini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Bicara soal pengurapan, bukan hanya hamba Tuhan yang selalu dikatakan bahwa dia diurapi, tetapi seluruh kita yang ada pada malam hari ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang telah memberikan hatinya untuk selalu dan selalu dijamah oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Sehingga saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saatnya nanti oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, membawa kita sampai kepada kesempurnaan untuk menerima mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya tidak bawa jauh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Itulah yang sempat saya bagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Biarlah hati kita semua dikuasai oleh Roh Kudus pada malam hari ini. Biarlah kita membuka setiap bejana-bejana kehidupan kita untuk dikuasai oleh kuasa Roh Kudus pada malam hari ini. Saya percaya kita semua yang ada pada malam hari ini akan menjadi orang-orang yang berkualitas, akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, akan menjadi orang-orang yang siap menuju kepada kesempurnaan, orang-orang yang siap berkemenangan dalam kehidupan kita, orang-orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita akan menjadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh, menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebab kuasa Roh Kudus itu menyertai kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Angkat hatimu di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Daud sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam hidupnya.
untuk dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar sebagai seorang pemimpin menghadapi peperangan-peperangan yang ada. Hanya oleh kuasa Roh Kudus yang dapat memberikan dia kekuatan untuk meraih kemenangan itu. Kiranya kita semua yang ada pada malam hari ini, kita punya pergumulan yang berbeda-beda, kita punya masalah yang berbeda-beda. Tetapi kita punya kuasa Roh Kudus pada malam hari ini untuk datang membebaskan setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Haleluya, haleluya. Penuhilah kami, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu Tuhan, Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah. Oh haleluya Yesus. Dengan kuasa-Mu pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah
haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah balas. Biarlah balas. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Urapilah kami dengan minyak baru. Saya kembalikan kepada Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi kami percaya Roh-Mu akan terus bekerja bagi kami. Setiap benih firman-Mu yang ditaburkan hamba-Mu malam hari ini, kami percaya tidak berlalu begitu saja, tetapi tertabur di tanah hati kami yang baik, akan bertumbuh berbuah lebat. Dan biarlah semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman-Mu malam hari ini membuat kami mengerti bahwa kami bukan orang-orang biasa. Seperti Engkau telah mengurapi Daud, demikian juga Engkau telah mengurapi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami terus membuka hati kami. Kami membuka seluruh hidup ini Tuhan, untuk terus diurapi dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Sebab kami sadar Tuhan, tanpa kuasa itu kami tidak mampu melalui setiap hari hidup kami. Baik kami yang hadir, orang tua, orang muda, sampai kepada anak-anak sekalipun. Ada begitu banyak pergumulan yang sering diperhadapkan dalam kehidupan kami. Tetapi dengan kuasa-Mu Tuhan, kami mampu melalui semuanya itu. Bahkan Tuhan memberikan kami kemenangan melalui kuasa yang ada pada kami. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Sekali lagi materaikan firman-Mu dalam hati kami, setiap kami yang hadir malam hari ini. Hamba-Mu yang sudah berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu,
kembalikan pengurapan yang baru, hikmat yang daripada Tuhan, roh yang daripada Tuhan, terus mengurapi hamba-Mu, memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, memberkati rumah tangga hamba-Mu, bahkan setiap pelayanan-pelayanan yang diadakan di mana saja, biarlah ada kuasa Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Bahkan tiba saatnya kami akan membawa korban persembahan. Berkati setiap uluran tangan kami Tuhan. Dan yang masih ada pada kami Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan lakukan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Malam hari ini kita akan membawa korban persembahan. Kita nyanyikan pujian. Oh betapa dalamnya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat uluran tangan jemaat Tuhan malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman buat kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati bersama. Haleluya.
sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Teddy Musialdo. Hari Kamis pukul 7 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, persekutuan doa. Dan pukul setengah 8 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul setengah 7 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian, Ibu Jane Isra. Musik, Else, Gideon, Wita, dan Stephen. Singers, Ibu Vera Sihombing, Ibu Gloria Kailem, dan Ibu Erni Musialu. Rebana, Vanessa, Tere, dan Amora. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan, Ibu Yusda Yonas dan Ibu Yosepina Redi. Aser, Bapak Ibu Musa 1. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Stephen. Singers Bapak Medi, Saudara Julius, dan Bapak Hans Muntuan. Rebana, Vanessa, Tere, dan Amora. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Mulawati Amba dan Ibu Yohana Medi. Aser Ibu Mariones. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau Berkati pelayanannya di mana saja mereka berada, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kembali saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, Ku Berbahagia. Yesus
salawat dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa. Hanya Engkau yang layak menerima pujian. Kami bersyukur malam hari ini Bapa, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu akan terus berkarya di dalam hidup kami, menuntun kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Kami sadar tanpa Roh Kudus-Mu kami tak akan dapat berbuat sesuatu apapun. Sebabnya kami mohon senantiasa penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada, semua yang percaya kepadamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi memberkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini. Pakai dalam pelayanan Tuhan, baik itu sebagai gembala sidang, bahkan sebagai anggota majelis daerah. Tuhan pakai dan perlengkapi terus dengan kuasa-Mu di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan di jemaat Salubarana. Kami percaya Tuhan membawa mereka ke sana. Kami percaya ada maksud Tuhan di mana jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk hormat bagi nama-Mu. Sebab itu Bapa, permuliakanlah kiranya nama-Mu. Dan semua yang telah hadir malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Mereka yang tidak sempat hadir karena sakit, kami panggil nama-Mu, dalam nama Yesus disembuhkan. Berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Alan yang ada di rumah sakit. Tuhan Yesus, kami mohon jamahan tangan Tuhan. Segala sakit penyakit dilalukan. Hamba-Mu memperoleh kesehatan, kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Semua yang telah dilakukan malam hari ini, setiap korban persembahan, bahkan mungkin ada yang membalikan milik Tuhan, lipat gandakan apa yang sisa pada mereka, sehingga mereka menikmati kelimpahan yang daripada Tuhan. Ada pujian syukur naik di hadapan hadirat-Mu. Berkati dalam usaha, dalam tugas, dalam pekerjaan, apapun usaha yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah kami. Tuhan sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Jemaat yang sementara bepergian berlibur, Tuhan menyertai, buka jalan untuk mereka boleh kembali. Kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan untuk hamba-Mu Pendeta Max, suami istri dan anak-anak, Tuhan pun menyertai mereka sehingga mereka boleh kembali ke memuju. Kami dapat bersama-sama bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Semua korban persembahan telah diberkati oleh Tuhan. Pulang bersama dengan anak-anak-Mu yang akan kembali ke rumah. Dan biarlah kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Bapa, kekasihku di dalam Tuhan, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, kiranya turun dan memberkati kita, memimpin kita dari malam ini sampai Maranatha Yesus. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Bapak Pendeta Herman suami istri, Tuhan memberkati. Haleluya.